Kita berhitung tuh kak, kan teriak tuh, berhitung 1, 2, 3, udah 10, 11, 12. Nah ada yang nyaut kak, 13. Kita langsung berhenti tuh, merinding semua langsung berhenti. Jadi pas habis 10, 11, 12, 13. Yan sini Yan. Jadi dia nggak bisa gerak kak, megang senter, senternya disorot ke track gitu. Yan samperin, kenapa Pak Dwi? Itu gitu. Dia ngasih kode, lihat itu, lihat. Ketemu sosok nenek-nenek yang di awal, pas di pos persimpangan mau ke Curug Ciberem sama trek pendakian. Dia menghadap ke arah kita nih para pendaki, tapi di tengah jalan dengan pakaian yang compang-camping gitu, kain sih, bawahannya itu kain. Kembali lagi bersama gue Vira sebagai host magang di Omamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Nah, pada malam hari ini gue kedatangan pelaku horor yang kalian pasti gak asing lagi nih. Beliau adalah pendaki Gunung Pangrango. Kita langsung sapa aja ya. Selamat malam Kak Ian. Malam Kak Vira. Kita berjumpa lagi ya Kak. Iya betul. Kak, katanya mendaki Gunung Pangrango itu 12 orang. Tiba-tiba jadi 13. Iya, itu gimana? Pas turunnya itu jadi 13. Ada yang ngikut 1 penghuninya. Berarti mendaki ke Gunung Pangrango itu bersama arwah, bisa dibilang gitu? Bisa dikatakan kayak gitu. Oke, ditahan dulu ya Kak ya ceritanya. Nah, buat kalian yang ingin menceritakan kisah-kisah kalian, bisa banget DM IG RJ5 atau email ke RJ5. Linknya ada di bawah. Dan jangan lupa, di bulan Desember ini akan ada spesial Omamat yang akan tayang pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu dengan narasumber-narasumber yang spesial pastinya. Oke, ini dia ceritanya. Nah, gimana tuh Kak awal mulanya? Ian mendaki 5 orang Kak. Titik kumpulnya di rumah Ian sendiri. Jadi Ian, terus ada Pak Dwi, Fahmi, Dimas, sama Bobby. Kita berangkat dari rumah juga malam. Sebelumnya udah kontekan sama orang ranger di sana sih Kak, untuk bantu kita proses pendakian. Pendakiannya itu kan pas waktu COVID gelombang pertama Kak. Jadi pas diberlakukannya PPKM, di mana harusnya nggak bisa sih kita nanjak, cuma biasa ada orang dalam bantu, akhirnya bisa. Nah singkat cerita, dari rumah malam itu abis Isya nyampe di pintu Cibodas sendiri, jalur Cibodas itu jam 10. Kita buat simaksi, terus ngecek barang juga, akhirnya kita putusin buat nanjak jam 12. Padahal sama rangernya bilang, kenapa nggak bareng sama yang lain aja, pas jam 3 atau jam 4 pengen subuh. Cuma karena Ian mikirnya ini banyak gitu, dan kita nggak tahu lewat jalur mana, karena lewat jalur yang nggak seharusnya sih gitu intinya. Jalurnya itu bukan dari jalur utama sih Kak, tembus-tembusnya langsung deket Telaga Biru. Berarti ini nggak jalur yang semestinya? Yang semestinya, jadi katakanlah jalur ilegal. Teror pertama itu si Dimas muntah ya Kak, mungkin karena dia nggak ada basic
pendaki, terus awal sekali nanjak langsung treknya langsung tanjakan tinggi gitu. Kita lewatin sungai terus tanjakannya tinggi. Sampai di situ dia bilang, "Pal, gue pusing banget," dan dia pengen, udah gue nggak ikut si Dimas ini. Cuma kita semangatin, jangan dong, baru juga mau mulai. Dan ini pendakian perdana juga sih malam hari kayak gitu. Yang tadinya Pak Dwi udah bilang, "Iya, lu serius mau malam?" gitu. "Iya serius, perlengkapan juga udah aman. Nggak pagi aja ya," gitu. Kok rada aneh sih maksa malam. Karena pengen tahu sensasi nanjak malam itu kayak gimana. Kan nggak pernah nanjak malam nih. Terus Kak, dari yang dekat Telaga Biru itu Ian udah bilang, karena pos Telaga Biru lewat Cibodas terkenal angker juga Telaga Birunya. Jadi Ian bilang jangan berhenti lama-lama ya. Terus nggak usah ngelihat ke posko Telaga Birunya. Jadi ada pos Kak. Kalau di Telaga Biru itu kondisinya gini, ini ada pos buat istirahat pendaki, ini trek, terus ini baru Telaga Biru yang airnya bisa berwarna biru, kadang berubah dari hijau ke biru. Terus kita lewatin Rawa Gayonggong. Rawa Gayonggong itu jadi trek yang kayak kayu-kayu gitu, tapi bukan kayu sebenarnya, tetap dari semen, batu-batuan dibentuk diukir kayak kayu. Sampainya di pos percabangan antara mau ke Curug Ciberem sama buat trek nanjak. Kalau pendaki tahu pasti kalau mau nanjak Gede sama Pangrango lewat Cibodas pasti ngelewatin itu memang. Dan di situ ada pos yang lumayan luas dan besar. Kita putusin buat istirahat dan untuk makan lah. Karena dari rumah tuh bawa bekal nasi bungkus sengaja biar kita nggak bongkar logistik dan biar lebih cepat aja buat ngisi perut dulu. Di pos persimpangan itu Ian, Bobby itu posisinya berhadapan kayak gini. Nah, Ian udah punya firasat tuh sama perasaan yang nggak enak di pos ini. Seolah-olah bukan rombongan Ian doang gitu Kak yang ada di situ. Dan ternyata si Bobby merasakan hal yang sama. Jadi di pos tersebut di kuping sama di kepala itu ada yang bisikin tolong. Intinya banyak yang mau berkomunikasi sama Ian. Dan Ian cuma bilang kayak gini sama Bobby, "Bob, lu jangan tidur ya. Kalau tidur, nih gue lost control, yang ada di sini gue bisa masuk gitu kan." "Iya Pak, tenang, gue melek sama lu," gitu. Udah sama Bobby berhadapan, kita cuma sholawatan aja Kak, sholawat nggak putus. Cuma semakin lama semakin gangguannya semakin berasa. Si Bobby tuh ngerasa gini, dari pos itu di belakang kan langsung hutan lebat. Nah dia tuh kayak ada yang ngeliat ini, tapi diliatin lagi nggak ada kayak gitu. Terus dari sisi lain juga seperti itu. Kalau Ian tuh cuman saya pengen ngomong, saya kayak gitu minta tolong segala macem. Itu di kuping tuh berisik gitu, kayak rame banget. Dan Ian udah nggak konsen, langsung bangunin semua, kita gerak gitu kan. Nah pada saat kemas Ami kan posisinya di sebelah sana ya tadi, 3 orang. Si Ami lihat ke trek yang arah mau ke air terjun, langsung ngasih kode gitu. Jadi kayak ngasih kode itu lihat ke sana. Pas Ian lihat ke arah jalur yang mau ke air terjun, ada sosok nenek-nenek. Nenek-neneknya itu agak bungkuk dan tingginya layaknya manusia biasa Kak. Cuma yang bikin aneh di sini kan, ngapain nenek-nenek itu jam 1 lah. Ngapain nenek-nenek di tengah trek jalur air terjun itu jam 1 malam, nggak pakai alas kaki, terus pakaiannya compang-camping, rambutnya juga compang-camping, tuh aut-autan dia nunduk aja. Akhirnya Ian cuma nunduk, baca doa, terus udah yuk jalan lagi. Si Ami tahu tuh kalau udah Ian suruh jalan lagi berarti nggak usah dibahas lah ntar. Nah si Bobby sama si Dimas dan Pak Dwi itu kenapa ntar aja. Dia nanya kenapa ntar aja. Nengok lagi ke jalur air terjun, nenek itu udah nggak ada, hilang gitu aja. Tadinya ada, Ian sama Ami ngeliat, tiba-tiba nggak ada. Kita lanjut jalan, itu kan jam 1 ke pos berikutnya. Sampai pos berapa ya, kalau Pangrango itu panjang Kak, posnya banyak, sama ada shelter juga kan. Kita berhenti dulu, terus akhirnya buat
biar anget badan daripada ngabisin gas kita nyalain kompor doang, kita ngumpulin sampah-sampah gitu Kak, daun-daun kering, kayu-kayu buat dibakar. Ya walaupun nggak terlalu ngangetin badan sih, seenggaknya ada api buat ngangetin telapak tangan gitu kan, biar nggak panas, biar nggak dingin. Kita malah keenakan ketiduran, akhirnya sampai jam 5:30 mutusin, ya akhirnya mutusin sampai pas udah kelihatan terang lah, kita lanjut jalan lagi. Karena di sini si Dimas itu makin ngedrop badannya, dan tiba-tiba Pak Dwi juga ngedrop, Fahmi juga ikut drop gitu. Jadi kayak mereka nggak enak badan, tiba-tiba batuk, pilek, pusing, nggak kuat jalan katanya. Ya udah, sebelum ke pos air panas, belum nyampe air panas tuh ada apa ya, ada kayak shelter pemberhentian, tapi tuh landai Kak, dan lumayan luas lah, dan itu udah ada dua tenda di situ. Nah Ian diriin tenda cuma buat adalah rehat, kasihan kan nggak kuat. Ami juga sampai harus minum obat, Dimas juga, Pak Dwi juga. Nggak terasa jam 10, udah jam 10 pagi kita lanjut ngelewatin air panas, main air panas dulu, terus akhirnya nyampe di kandang batu. Nyampe di kandang batu itu kita udah mau sore, sekitar jam 3-an. Tapi kita nih ada pendaki Kak, jadi ada satu orang di situ diem aja, kita ngeliatin juga, ini orang kenapa diem sendirian. Kalau di kandang batu itu kayak ada bekas pondasi gitu Kak, atau apa ya, bisa buat duduk lah di situ. Dia duduk diam sendirian aja. Nah akhirnya udah mau agak gelap, si pendaki yang sendirian ini nyamperin rombongan Ian. Pas kita kenalan, namanya itu Wondo. Nah si Wondo ini kita tanya, kok sendirian Bang, kenapa gitu. Iya teman saya udah duluan. Terus itu kakinya kenapa, jalannya kan pincang Kak. Terus dia bilang ini luka, pas dilihat oh dia pakai sepatu gunung tapi nggak pakai alas kaki gitu, nggak pakai kaos kaki lah, batasan lecet. Terus kita mikir, nah tadi lewat air panas gimana, ternyata dia dipapa sama pendaki lain kayak gitu. Terus ya itulah, kadang kita nanjak ada aja ketemu case-case yang menurut saya tuh konyol gitu. Kenapa saya tanya kan berapa orang nanjak, 10 orang, dari 10 orang nggak ada yang punya rasa empati atau solidaritas yang tinggi gitu sampai ninggalin temennya. Dan parahnya lagi, handphonenya Wondo ini dibawa sama temennya buat foto-foto di puncak, tapi Wondonya itu ditinggalin. Apa? Nah dia sendirian ditinggalin? Sendirian. Karena apa? Pas nanya ke Wondo, katanya kenapa kok ditinggalin, jalannya lelet, alasannya gitu. Kalau nungguin lu nggak nyampe-nyampe. Terus si Wondo juga kayak agak kesel dan mungkin emosinya naik. Dia bilang, ya udah daripada gue jadi penghalang kalian buat ke puncak, jalan aja duluan. Cuma pas ditanya juga masih SMA Kak, SMA kelas 2. Karena ingat dia kelas 2, dia bilang dia masih kayak ada apa sih namanya sih, magang-magang kayak gitu sekolahnya. Nah singkat cerita akhirnya ya udah nggak usah minjem kompor. Ya kan yang kita mau minjem kompor Kak, sama minta minyak goreng gitu karena buat dia masak, katanya masak kornet. Terus karena Ian masak banyak, udah nggak usah masak, gabung aja sama kita gitu. Kalau di gunung kadang gitu Kak, kita walaupun nggak saudara, nggak kenal, tapi sama-sama pendaki, ya udahlah, nggak ada salahnya kan nolong. Kita Ian rekrut dan masuk ke tenda Ian sama Fahmi. Sampai di tenda Ian sama Fahmi tuh kita langsung obatin dia, karena dia kan nggak bawa P3K juga Kak. Ini pendakian pertamanya si Wondo, kemungkinan sih pasti itu. Nah akhirnya kita tampung. Ian bilang nih ke tim, nanti kita summit attack-nya lebih agak malam ya, mungkin jam 8 malam atau jam 12, karena ini kan di kandang batu Kak. Dari kandang badak aja tuh masih jauh gitu buat menuju puncak Pangrango. Terus akhirnya pas udah jam 10 Ian bangunin, pada nggak mau, alasannya dingin, ntar aja. Terus betul-betul jam 11-an kita summit attack. Cuma di situ Fahmi badannya lagi nggak enak, sama Wondo kan nggak mungkin ya kita bawa dengan kondisi kayak gitu, pincang Kak dia kakinya.
Jadi dia standby sama Ami lah di tenda. Jadi yang summit attack itu Ian, Bobby, Padwi, sama Dimas berempat. Pas trekking summit gelap-gelapan itu jam 12 malam, sepanjang jalan cuma dengar suara bakun ya. Karena kan di situ pohonnya udah mulai tinggi tuh, gede. Tuh suara bakun doang. Cuma kita nggak gubris lah, kita mikirnya itu udah biasa kali ya. Dan itu cuman Ian berempat doang emang yang summit pada saat itu. Sampai di kandang badak kurang lebih itu bener-bener santai Kak jalannya dari jam 12-an sampai di kandang badak itu kurang lebih jam 3, jam 4-an. Padahal sih dekat sebenarnya, cuma emang dari kandang batu ke kandang badak sebenarnya harusnya 1 jam juga nggak nyampe sih Kak, cuma setengah jam harusnya. Ini bener-bener santai dan dia treknya kan langsung memang nanjak gitu, langsung terjal tanjakannya. Jadi nyampe kandang badak jam 4-an, ternyata di sana rame, bener. Itu rame pendaki banyak banget. Ratusan kalau bisa dibilang. Karena ada yang open trip juga katanya. Sampai kaget, untung kita di kandang batu gitu, nggak diriin di kandang badak. Kalau diriin di kandang badak, mungkin nggak akan dapat lahan buat diriin tenda. Kita istirahat sampai jam 5, setengah 6 itu kita mulai trekking ke Pangrango. Selama perjalanan trekking, yang nggak nyangka sih trek ke Pangrango tuh seperti itu gitu. Kita diwajibin kayak harus loncat, harus nunduk karena banyak pohon yang tumbang. Kita kadang los kayak gitu, kadang ntar harus ngelangkahin si pohon, dan kita lari. Terus pas kurang lebih 1 jam sebelum menuju puncak itu ketemu sama rombongan Bom-Bom dan kawan-kawan. Kan sebenarnya Ian tadi bisa 12 itu bukan dari rombongan awal Ian kan 5, tambah si Wondo 6 yang pendaki yang ditinggalin itu. Ketemu rombongan Bom-Bom tuh, si Bom-Bom ngoceh kayak gini, ingat puncak itu bukan tujuan, puncak itu bonus, yang penting kita bisa berangkat bareng-bareng, nyampe puncak bareng-bareng, pulang juga harus bareng-bareng. Nggak nyampe puncak mah nggak usah dikejar, dia kan nggak akan pindah gitu, dia tetap di situ puncak. Yang penting kita pelan-pelan aja pasti nyampe kok. Nah Ian sautin, oh betul tuh bang, nih kayak di rombongan gue ada 1 orang pendaki ditinggalin sama rombongannya gara-gara egois pengen cepet-cepet nyampe puncak. Nah ternyata ada rombongan pendaki juga. Nah rombongan pendaki yang lain itu selain rombongan Bom-Bom adalah rombongannya si Wondo. Habislah rombongan si Wondo itu kita maki-maki, kita marahin, lu yang bener aja bang gitu. Itu temen lu? Iya itu temen saya. Terus kenapa lu tinggalin? Parahnya lagi HP-nya lu bawa lagi buat foto-foto di puncak, tapi orangnya lu tinggalin. Lu tahu nggak kaki dia berdarah-darah. Habis salah dia bang, jalannya lelet. Dia juga bilang nggak apa-apa kita tinggalin. Ya lu ninggalin orang di tengah hutan, beda sama ninggalin orang di kota gitu. Kalau di kota nggak bakal, ya nyasar juga masih banyak orang gitu kan. Kalau di hutan lagi kayak begini gitu kan. Dan nih anak bener-bener buta trek, nggak tahu sama sekali si Wondo itu yang bikin parah juga kan. Dia cuma minta maaf sama kita. Terus kita bilang ngapain minta maaf ke kitanya, ntar abis dari puncak lu langsung samperin Wondo ada di kandang batu di tenda kita yang warnanya kuning, yang kasih tahu tuh. Terus sebagai buat penghargaan si Wondo juga, pas lu foto di puncak sisain 1 space. Jadi ntar tinggal Wondo foto sendiri, diedit deh, taruh di tengah-tengah. Seenggaknya ada foto si Wondo di puncak gitu kak. Karena kasihan kan. Kita udah nyampe puncak, kita turun juga ke alun-alun Mandalawangi. Di situ kan hamparan Edelweiss juga. Karena kita nggak bawa makanan, jadi ya abis ngambil air di Mandalawangi kita turun. Nah si rombongan Bom-Bom bilang, bang turun bareng ya. Gitu. Kita join aja jadi 1 rombongan. Oh ya udah nggak apa-apa. Lu ngecamp di mana, Ndo? Si Bom dia bilang gue di kandang badak. Ya udah ntar kita turun sampai kandang badak bareng. Cuma ntar lu nyamperin ya ke tenda kita di kandang batu. Oh ya bang aman gitu. Singkat cerita kita turun dan kita pesenin ke grupnya si Wondo, jemput Wondo gituin. Akhirnya kita turun. Yang bikin kaget adalah
Wondoknya masih ada di tenda. Terus Ian tanya, tadi gue ketemu sama rombongan lu di atas, dijemput nggak? Iya bang, dia kesini, cuma ngambil logistik doang terus pergi lagi. Hah? Logistiknya ada di Wondo diambil sama? Terus HP-nya? HP-nya juga nggak dibalikin, karena dia mau habis dari Pangrango mau ke Puncak Gede. Terus lu HP lu? Ya bang, sama dia, ntar kita ketemu di luar gitu, di base camp Cibodas bawah. Aduh, nggak habis pikir sih, maksudnya kok bisa malah diambil logistiknya, orangnya tetap nggak dibawa gitu. Kita bukannya berarti keberatan ya ada si Wondo ini, enggak. Cuma rasa kemanusiaannya itu jadi kayak nggak ada. Pertama ngambil handphonenya buat foto-foto, terus orang dikasih logistik yang mentah yang nggak bisa dimakan. Sekalinya nyamperin ngambilin makanannya doang kayak gitu kan. Ini Wondo kok mau aja ya? Nah, ya antara lugu sama akhirnya terlalu baik lah ya. Mungkin, dan mungkin nggak tegaan kali sama temennya. Akhirnya kita packing, kita juga udah masak sih lumayan banyak. Saking banyaknya karena kita ngabisin logistik nih, jangan sampai kita turun masih bawa logistik banyak. Akhirnya persediaan yang ada, Ian masak tuh sekalian. Ditambah lagi ingat ada rombongan bom-bom. Itu kan bom-bom rombongannya 6 orang. Salah satunya ada yang namanya Dimas juga, sama ada yang namanya siapa itu, lupa lah. Banyak karena mereka 6 orang. Nanti ada sih fotonya Kak, kita foto rame-rame buat ngebuktiin itu kita jumlahnya 12 gitu kan. Akhirnya pas kita udah packing, lagi kemas-kemas, makanan juga masih banyak, rombongan bom datang ketemu sama kita di kandang batu. Akhirnya kita bilang, nih daripada kebuang, makanin bang semuanya, serius. Pas banget kita belum makan, ternyata dia kehabisan logistik rombongannya Kak. Akhirnya mereka ngabisin lah. Sisa-sisa, bukannya sisa, emang kita nyisikan buat mereka kayak gitu. Kita ngabisin logistik kita biar selesai. Terus bilang juga nanti di bawah kan air panas, ada yang air dinginnya juga. Kita cuci perlengkapan dulu ya sebelum turun biar enak aja gitu Kak, agak bersih, nggak kotor banget dan bau amis. Karena kan kita masak nasi, kita masak sarden. Nah sama mereka karena yang habis ngedaki ini kayak capek, pengen berendam air panas dulu buat relaksasi lah, buat ngilangin pegel-pegel. Akhirnya kita berendam di air panas. Karena saking asiknya, udah mau jam 6. Kena maghrib lah. Dimana tuh kondisi kayak gitu sebenarnya Yan paling males kalau turun kena maghrib. Jadi kalau emang mau malam deh sekalian gitu, jangan kena maghrib di jalan. Pas kita udah beres-beres, ganti baju, bersih-bersih, lewatin trek air panas itu juga ketemu sosok. Tapi bukan sosok pendaki. Yang lihat Ian justru ini nggak ngeliat, tapi yang lainnya. Karena kita kalau lagi lewatin trek air panas itu kan nggak bisa 2 baris gini Kak. Jadi harus bener-bener 1 baris, dan itu pelan-pelan karena treknya tuh berlicin, batu-batuannya itu berlumut, dan kalau kaki kita kena si air panas, ya lumayan bener-bener panas Kak, di situ panas. Terus yang Ian bingung gini, kenapa Ian bilang mereka ketemu pendaki? Karena beberapa orang di depannya bilang gini, misi mbak gitu, mbak katanya misi mbak. Mereka kayak saling sapa. Ian cuma begini aja. Lu nyapa ke siapa? Itu tadi ada mbak-mbak pendaki pakai sweater kuning gitu. Terus pakai carrier-nya warna pink. Nggak ada. Sosoknya kayak gimana? Mukanya? Ian nggak ngeliat, tapi deskripsi dari yang lainnya gitu ya, beberapa kayak si Dimas, Bobby, dia bilang ya perempuan biasa, rambutnya juga katanya dikuncir kayak pendaki aja Kak. Cuma mereka emang nggak ngeliat mukanya karena nunduk. Dan anehnya itu kan trek air panas yang bilang tadi nggak bisa ya buat 2 orang gini, harus kita 1 jalur. Dan kalau memang ada yang dari arah berlawanan, itu harus gantian Kak. Event gantian kita kayak diem dulu di minggir biar ngasih lewat. Nah itu katanya cuma lewat aja, nggak ngelangkah loh, kayak ngeliat set gitu. Dan harusnya mereka sadar ya, kayak lu yakin itu orang. Nah pas udah ngelarin air panas baru, iya lu pada nggak ngeliat pendaki? Gua enggak sih. Terus yang lain, lihat orang jelas banget, nggak ada.
sekarang pakai logika, laut air panas dia gimana? Ya sih kok cepet ya, dia kayak kagak ngelangkah. Nah itu kita berhenti di pos yang tadi yang sempat diriin tenda yang pada sakit, kan yang sempat tuh di sebelum air panas diriin tenda. Nah itu kita break di situ dulu. Nah karena kondisi sudah makin malam gitu, udah mau jam 9 lah, sekitar jam 8 gitu. Itu kita putusin buat yaudah kita berbaris nih, manjang 12 orang. Nanti biar ngecek, biar nggak ada yang kesasar, karena di situ si Bobby bahunya sakit banget, nggak bisa bawa carrier. Dimas juga sama. Akhirnya yang berkorban si Padwi sama Ami. Si Fahmi bawa 2 carrier, Padwi juga bawa 2 carrier gitu. Si Padwi bawa carriernya Padwi sendiri sama si Dimas, si Ami bawa carrier Ami dan Bobby. Akhirnya kita manjang jadi satu barisan 12 orang, Padwi paling depan, Ian itu nomor 8. Yang Ian ingat ya nomor 8. Jadi setiap kali ada batu goyang itu Padwi langsung ngasih tahu kayak, awas sebelah kiri batu goyang, ntar nomor 2 ngomong kayak gitu, nomor 3. Intinya informasi yang disampaikan di nomor 1 paling depan itu nyampe sampai paling belakang. Kayak gitu Kak. Pas lagi nyelusurin hutan, mau trekking turun, Ian udah merasa kok dari semak-semak muncul tangan gini gitu. Jadi tangan kurus, terus kukunya tuh panjang gitu Kak. Siapa yang lihat? Ian mau ngeraih Dimas dari rombongannya si Bom Bom. Terus Ian bilang, Dim ke sebelah kiri, jangan terlalu mepet sebelah kanan. Emang kenapa? Udah sebelah kiri. Si Bom Bom juga nyaut gitu. Ternyata Bom Bom juga ngelihat. Ya itu kan. Terus suka berhitung kayak gitu. Berhitung lah 1, 2, 3 sampai 12. Oh masih lengkap, ya udah. Dan lagi. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Nah, Ian itu sepanjang jalan nyetel murotal Kak. Di murotal itu kan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi diawali dengan suara azan. Nah pada saat suara azan, mereka mikirnya itu azan sholat isya, padahal udah lewat dari isya gitu kan, karena jam 8 mau ke arah jam 9. Nah mereka bilang berhenti dulu, break azan. Cuma Ian diem aja kayak ya udahlah, tau juga capek gitu kan, istirahat sekalian. Terus baru bilang, nah mereka akhirnya sadar pas lagi break gini, perasaan tadi udah azan, kok azan lagi ya? Baru sadar. Terus saya bilang, ini kan azan handphone murotal, ntar juga kalau disetel azan lagi, diulang lagi dari awal juga ada lagi azannya. Oke gitu Bang, iya. Cuma ya udah nggak apa-apa, istirahat dulu. Istirahat itu di jalur trek sih Kak, bukan yang di shelter atau di pos, itu nggak di pinggir jalan. Karena kondisi yang Ian bilang kakinya Wondo itu pincang karena luka tersebut. Nah si Dimas juga dia kondisinya benar-benar yang ngedropnya parah. Tambah parah tuh. Parah, jadi yang dari awal udah batuk, muntah, pusing segala macem. Itu parah, dan dia agak pincang juga jalannya. Jadi kayak ya sakit mungkin ya kakinya, karena kaget kan perdana nanjak si Dimas rombongan Ian ini langsung ke Pangrango gitu. Kita akhirnya break 30 menit. Kita lanjut jalan, kurang lebih jalan setengah jam lah. Kita berhitung tuh Kak, kan teriak tuh, berhitung. Tapi bukan si Padu yang teriak, jadi dari belakang. Antara Bobby kalau nggak si Wondo. Akhirnya Padu lah, 1, 2, 3, udah 10, 11, 12. Nah ada yang nyaut Kak, 13. Kita langsung berhenti tuh, merinding semua langsung berhenti. Jadi pas habis 10, 11, 12, 13. Jadi suaranya pelan gitu, kayak dia
sedikit merintih, cuma jelas. Dan kenapa Ian bilang jelas? Dari nomor 1 sampai terakhir kan kita berhenti langsung brek gitu, serentak berhenti. Terus denger kan? Iya denger, udah ya jangan dibahas, tar aja kalau udah nyampe rumah atau enggak nyampe base camp baru bahas gitu. Karena ini kondisi masih trek turun, maksudnya kita mau pulang dan malam hari. Kalau dibahas biasanya makin parah sih Kak. Kenapa makin parah? Yang kita nggak tahu rasa ketakutan yang lain gimana, ya kan? Kalau rombongan Ian yang 5 orang, Ian udah tahu lah si Ami kayak gimana, si Pak Dwi kayak gimana. Terus ya paling yang penakut dari rombongan Ian Dimas gitu kan. Cuma rombongan Wondo Ian kan nggak terlalu kenal gitu, karena baru ketemu di gunung ini. Dan si Bomom juga Ian nggak tahu ya kayak gitu. Akhirnya karena masih shock yang tadi, kita lanjut jalan. Di depan tuh ada pos, Ian cuma lupa pos berapa. Tapi posnya itu lumayan besar, terus di depannya ada bekas kamar mandi. Jadi kayak kamar mandi terbengkalai. Nah di sini Ami ngalamin gangguan juga. Jadi Ami ngelihat kunang-kunang gitu. Kunang-kunang di center sama si Ami. Set diikutin nih ke arah kunang-kunang mana. Pas dia berhenti kunang-kunangnya, Ami langsung kaget, langsung astagfirullahaladzim. Ternyata di belakang kunang-kunang itu ada mata merah. Jadi mata langsung melek. Itu merah gede banget kata Ami sih. Segede bola basket gitu. Dia langsung astagfirullahaladzim. Dia langsung udah. Ian tanya, kenapa Mi? Tar aja di bawah gitu kan. Nah ya karena Ami udah paham kita nggak bakalan bahas hal-hal yang serem gitu kalau lagi masih di trek, masih trekking. Nah di pos itu istirahat, bodohnya Ian bilang bodoh ya, si Dimas dari rombongan Bom konfirmasi Kak, konfirmasi gini, kan tadi kita 13 orang, satu lagi mana ya? Dibilang jangan dibahas gitu kan. Nah Pak Dwi lagi di depan trek itu langsung dia megang senter, Yan sini Yan. Jadi dia nggak bisa gerak Kak, megang senter, senternya disorot ke trek gitu, ke trek. Jadi nggak nyenter ke bawah ya, treknya yang lurus gini. Sambil Yan samperin lah, Yan samperin. Kenapa Pak Dwi? Gitu. Dia ngasih kode, lihat itu, lihat. Nah, pas Ian lihat, astagfirullahaladzim, ketemu sosok nenek-nenek yang di awal pas di pos persimpangan mau ke Curug Ciberem sama trek pendakian. Dia menghadap ke arah kita nih para pendaki, tapi di tengah jalan dengan pakaian yang compang-camping gitu, kain sih, bawahannya itu kain model batik tapi yang udah compang-camping, sama kebaya yang udah lusuh compang-camping juga tapi segini lah. Dia tuh rambutnya aut-autan, kurus. Terus Ian cuma bilang ke Pak Dwi, baca doa Pak. Terus senternya Ian turunin ke bawah. Jadi nggak jorot ke nenek itu lagi. Habis baca doa, di center lagi nggak ada. Jadi bisa Ian bilang yang benar-benar ngeganggu itu dia. Dan tangan yang tadi mau menjamasi Dimas rombongannya Bomom ya, itu si nenek itu. Karena rasa panik lah, dan Pak Dwi tadinya juga dia kan kayak yang masih ya udah hal yang biasa sampai akhirnya di depan muka dia gitu ya, jaraknya nggak depan muka banget tapi jarak 1 meter gitu Kak, ngelihat juga shock kali ya. Ya karena dia bener-bener yang nggak bisa gerak, badannya kaku. Terus yang putusin kayak gini, nanti kalau kita nyampe di pos persimpangan, kita istirahat sebentar aja. Yang mau kencing kalau bisa jangan sendirian, minta temenin. Karena ini udah nggak kondusif kalau bisa dibilang ya, situasi kita ini udah nggak kondusif. Pendaki yang segitu banyak pun kita nggak ketemu. Mungkin apa mereka lanjut nanjak atau mereka udah turun dari sore, Ian nggak ada yang tahu. Jadi yang Ian rasain sama tim Ian itu 12 orang ya cuma kita doang. Papasan pun juga nggak ada papasan gitu kan. Nah akhirnya kita putusin buat ya udah jalan nyampe di pos persimpangan tadi, kita break jangan lama-lama gitu.
gitu. Dan jangan ada yang mencar, terus nggak usah ngebahas yang tadi nggak usah lagi gitu kan. Kita fokus buat turun aja, gimana turun kita aman, ibarat kata kayak gitu. Karena kita harus lewat jalur yang pas kita berangkat Kak, yang motong jalan itulah. Katakanlah jangan ilegal tapi motong jalan itu, kita harus lewat itu lagi, jalur situ lagi, bukan lewat yang jalur resminya. Nah ternyata pas nyampe di pos persimpangan, kaget lah, rame, ada pendaki-pendaki lain dan ada yang jualan kopi sama rokok, bapak-bapak gitulah. Ya udah, ini sih manusia gitu kan, karena kita beli kopi, beli rokok, kita santai, lumayan tenang, jadi hati kayak plong, oh akhirnya ketemu orang gitu kan. Nah cuma kita nyampe, mereka pada buru-buru turun. Kita masih, ya kan ada yang masih ngerokok, tanggung Kak, baru 1 batang aja belum habis, masa dia langsung matiin apa langsung di ngempos yang cepet kan, sayang gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Nah karena mereka lagi ngerokok, baru banget bakar rokok gitu kan, kita juga yang ngopi, minum energen, panas-panas kan nggak bisa langsung diseruput gitu Kak. Ya rombongan pendaki yang lain, selain rombongan IN12 ya, mereka turun, yang tukang jualan juga turun, karena itu udah mau jam 10 malam. Posisinya udah mau jam 10, tapi belum jam 10 sih. Cuma yang pikir ya ntar pasti papasan kan di jalan gitu. Pasti papasan di jalan, udah gampang lah, biarin mereka, kita kayak jeda jarak gitu loh Kak, biar nggak terlalu berkerumun juga. Pas Rawa Gayonggong agak ngeri juga sih kalau berkerumun, karena jalur Rawa Gayonggong ini sedikit banyak rusak Kak, dan bawahnya kan langsung rawa-rawa jebol. Jadi dan apa ya, headlamp, nah jeleknya juga waktu itu rombongan si Bom cuma 1 bawa headlampnya. Kayak nggak logis, lu ber-6 tapi bawa headlamp 1. Dan ini kita turun trekking malam, jadi pencahayaan kalau bisa dibilang ya udah berkurang gitu. Kurang lebih setengah jam kita di pos persimpangan itu, yang tukang jualan juga udah turun, pendaki yang tadi udah istirahat duluan juga mereka udah turun, kita akhirnya turun. Sama dengan posisi masih berbaris 12 orang. Terus Ian ingetin, nanti di Rawa Gayonggong sama di Telaga Biru jangan terlalu banyak tengok-tengok gitu, kayak fokus aja di jalan. Kita benar-benar fokus jalan dan pikirannya kita pulang gitu. Nggak usah mikirin tadi ngeliat apa, dengar suara apa, jangan dipikirin, nanti aja. Dan kita udah sepakat bahasnya nanti gitu, kalau kita udah nyampe base camp. Kenapa? Karena ya biar kita fokus turun aja Kak dulu. Kalau udah turun nyampe base camp, nanti mau lu cerita apa kek, yang kita alami nanti apa, bebas. Yang penting ini dulu, karena udah nggak kondusif. Kita jalan Rawa Gayonggong, dan ternyata di Rawa Gayonggong lagi-lagi bukan rombongan Ian aja, gilanya lagi. Ternyata kan kalau Rawa Gayonggong tuh ada space di mana kayak daknya gitu agak keluar dari jalanan Kak, dari trek itu. Oh khusus buat kayak nyediain lu kalau mau foto-foto di sini gitu. Di sini nih space-nya buat orang lagi kalau foto-foto, karena Rawa Gayonggong itu kan hutan terbuka ya. Jadi kalau lagi bagus juga view-nya kelihatan si Gunung Pangrango. Cuma kalau malam kayak gini ya ngapain gitu. Nah di situ ada noni Belanda. Dia pakai payung model Belanda, tahu kan kayak yang begitu tuh lengkung. Jadi kayak gini terus nunduk, itu pakai topi. Itu dari 12 orang yang lihat tuh 3 orang. Dan 3 itu Ami, Bom sama si Bobby yang belakang. Kan Ami kan urutannya belakang. Terus karena mereka kayak nggak ada suara langkahnya nih 3 orang, Ian teriak lagi kan, berhitung tuh. Nah mereka nyaut lah 12 gitu, udah nyampe 12. Kita tanya aman nggak? Ian juga selalu nanyain posisi. Mi aman, Bom gimana, aman kayak gitu. Ya udah, karena aman kita lanjut trek lagi. Nah di Telaga Biru tangan ini muncul Kak,
tangan yang dari semak-semak, tangan nenek-nenek kalau bisa dibilang begini lagi, buat narik si Dimas, rombongannya Bom. Nah dari situ Ian bilang, Dim, Dim, kiri. Dia langsung kayak loncat. Nah ternyata si Dimas juga ngerasa dan ngeliat bajunya itu mau ditarik, maka dia langsung loncat ke sebelah kiri, terus bilang, Bang lu bisa nggak bang ke depan bang, sebelah gua bang. Gitu. Gua takut bang, ya udah akhirnya Ian ke depan. Nah Ian sebelah-sebelahan sama si Dimas rombongannya Bom ini. Jadi kayak gini, yang tadi harusnya berbaris rata, Ian jadi bersebelahan. Si Bom komentar dong kayak dari belakang, kok itu malah jalan berdampingan gitu. Kalau bisa dibilang Ian dibilangnya keluar barisan lah. Bom teriak dari belakang, Bang Ian boleh Bang Ian masuk barisan gitu. Tapi Ian belum jawab, yang teman-temannya Bom pada jawab. Lagi nge-backup si Dimas diganggu gitu. Bom paham, oh ya udah oke lanjut gitu. Ya udah, jadi beriringan. Terus di situ si Dimas rombongannya Bom ini ngomong, Bang itu gua ngeliat jelas bang tangannya. Ya udah ntar aja. Tapi gue takut bang, kata dia. Udah ntar aja gitu. Maksudnya Ian masih, lu ngerti gak sih ntar aja gitu bahasnya, jangan sekarang. Tadi yang 13 lu bahas gitu kan. Sekarang yang ini nanti aja kalau kita udah turun. Kan tadi udah perjanjian gitu. Ya bang sorry bang, gue takut. Baca doa aja, lu bisa kan baca doa ya gitu kan. Baca Anas. Kalau Anas gak bisa ya udah kulhu. Kalau gak bisa juga Al-Fatihah lah. Masa gak bisa si Al-Fatihah. Turun, kita ngelewatin si Telaga Biru, dibilang jangan nengok kiri kanan, ternyata si Bobby itu nengok ke sebelah kiri ke pos, dimana pos Telaga Biru ini memang yang tadi yang bilang terkenal dengan ya sesuatu yang disitulah. Bobby nengok, kata dia ngelihat sosok gede, mungkin tingginya tuh 2-3 meter, dan itu nggak cuma satu kak, tapi banyak. Lebih dari 5 atau 3 gitu. Jadi pada berkumpul di pos, si Bobby cuman jalannya bisa agak cepet nggak? Nah dia bilang kayak gitu berarti wah nggak beres. Kenapa Bob? Biasa, jangan nengok kiri ya, jangan nengok kiri. Nah berarti dia yang habis nengok kiri gitu kan. Aman Bob, aman, kata Bobby kayak gitu. Ya udah kita lanjut lagi jalan dan kita ketemu di simpang Jalan Tembus. Ya udah, di Jalan Tembus ini pun kita masih belum dikatakan tenang kak. Kenapa? Karena di situ si Dimas makin parah, Dimas rombongan Ian makin parah sakitnya. Sampai dia bilang, udah nggak apa-apa deh tinggalin gua. Lu konyol tinggalin, nggak ada. Yang lain kan udah mulai agak turun tuh kak, karena Jalan Tembus ini kan tadi kita pas baru masuk jalur Jalan Tembus ini dikasih sungai terus nanjak. Kalau pas pulang kan kebalikannya, turun terus nyebrang sungai kan, jadi harus pelan-pelan. Nah si Dimas bilang, udah tinggalin gua aja nggak apa-apa. Nggak ada tinggalin. Yang lainnya udah jalan sebagian, jadi yang di belakang itu tinggalan Ian, Ami, Dimas, Bom sama Bobby, berlima. Pada saat mau ngelangkahin, kan ada pohon gede yang tumbang gitu, kita mau ngelangkahin, terus dari pohon gede yang di belakangnya yang nggak tumbang itu merangkak nenek-nenek dari atas, langkah gini ke bawah, terus langsung, dan itu kita berlima lihat kayak langsung ayo dim buruan, pak itu apaan, udah ayo buruan gitu kan. Sampai akhirnya mau nggak mau kita harus narik si Dimas, langsung Dimas dipopoh sama si Bobby sama Bom, karena dia udah nggak bisa jalan. Dia bilang sakit lah yang kanan, yang kirinya kram kayak gitu kan. Jadi dipopoh kakinya ya nyeret si Dimas, nyeret kayak gitu. Nah pas udah sampai mau turunan ini kan udah nggak bisa dipopoh lagi. Kalau itu Dim pelan-pelan deh, kalau enggak emang break dulu aja sampai lu agak mendingan. Lumayan tuh break 10-15 menit. Tapi kita tuh masih panik sama yang tadi gitu, yang si nenek-nenek malah merangkak dari atas pohon kan. Sedangkan sebagian
udah nyebrangin sungai. Gimana aman? Kan di center ke atas tuh sama Pak Dwi sama yang lainnya. Aman gitu. Terus kata si Dimas, kenapa sih Pak bilang nggak aman? Ya jangan dong, kalau kita bilang nggak aman, namanya sosok kayak gitu kita ke distract malah kepikiran dan ini malah muncul lagi. Ntar udah biarin aja. Akhirnya pas sudah nyebrang sungai semuanya selamat, itu udah di area camp lah, area camper kalau bisa dibilang, tempat emang orang-orang camping tapi yang nggak mau nanjak-nanjak gitu Kak, cuma di lapangan luas. Kita lewatin itu, jalan tembusnya kan emang lewat situ. Terus langsung kumpul rame-rame sambil jalan pelan-pelan, bilang nanti bikin ya grup WhatsApp, kita bahas nih tentang yang tadi gitu kan, kalian pada ngerasain apa aja gituin. Terus ya udah nggak apa-apa, kalau bisa sih jangan di grup doang, nanti kita kumpul di rumah siapa gitu. Nah akhirnya singkat cerita kita nyampe base camp, kita udah kemas-kemas tuh, Ian otomatis mikirin si Wondo kan, Dok gimana temen lu gitu kan. Udah nggak apa-apa, gue di base camp ini aja, temen gue kan lagi ke Gede gitu, ke Puncak Gede, ntar juga paling bentar lagi turun. Ya cuma gue udah waktunya balik gitu, lu gabung sama rombongan Bom dulu aja, dia kan masih lama, karena si Bom ini rombongannya dia ini Kak, ngecer dari Jakarta Barat kalau nggak salah sampai ke Cibodas tuh dia ngecer naik angkot, makanya nunggu pagi, mungkin malah nunggu siang. Nah Ian malam itu juga pulang. Kita nyampe di base camp itu sekitar jam 11 atau jam 12 lah kurang lebih malam, yang nggak diduga-duga ya. Jadi naik malam terus malam, naik jam 12 malam kan. Akhirnya kita pulang, di motor udah ya nggak ada yang ngikut kan, aman kan? Nggak, udah aman. Itu apa ya, kok bisa ya kayak gitu, nggak tahu. Udah gue juga pusing, nggak komunikasi juga kan, maksudnya nggak mediumship atau apa gitu, nggak komunikasi. Jadi nggak tahu ya, memang sosok itu mungkin jahil atau apa ya penghuni situ. Dari kita kan kita nggak bisa make surein kita ber-12 orang ini aman-aman aja, atau ada yang something kah gitu kan, bawa-bawa apa kita nggak ngerti kan. Ya udah, jadi udah sampai rumah Ian juga, oh ini si Padui yang nggak ngikut sampai rumah dia pulang ke Cianjur. Dia pulang ke Cianjur ke rumah temennya katanya. Udah, jadi si Bobby waktu itu pulang sama Dimas, Padui sendiri, ya nama Ami tetap. Kita kan bawa 3 motor 5 orang kan. Jadi ya ada yang 2-2-1. Padui mencari dia di Cianjur, pulang ke rumah temennya katanya. Nyampe rumah ya udah, Bobby sama si Dimas istirahat dulu di rumah Ian. Udah, besok paginya selesai gitu aja. Oke, berarti pas pulang aman-aman aja ya, aman-aman aja sampai rumah. Cuma yang kita pikirin tuh kan udah bikin grup gitu, terus udah kayak gitu nanti juga pengen kumpul, dan akhirnya kita emang kumpul Kak. Kumpul di rumah Wondo buat bakar-bakar sekaligus ya chit-chat lah, kita bahas kemarin tuh ngeliat apa aja. Dan yang kesel giliran kumpul makan-makan segala macam, rombongannya Wondo ada yang ninggalin si Wondo, ada di situ. Dan di situ mulutnya tuh kayak gatel pengen ngomong, kan ada ibunya Wondo, pengen bilangin, Bu nih anak ibu waktu di gunung ditinggalin sama dia pada. Aku juga gatel sih, pingin ikutan ngomong. Nah, habis pikir giliran makan-makan gitu, ada kemarin orang ditinggalin dengan teganya sendirian Kak, tengah hutan. Cuma ya udah kata Wondo, jangan ya Bang, jangan dibahas, ntar mak gua marah, gua malah makin gak punya temen. Ya udah oke. Kita coba ngobrol-ngobrol bergadang kayak gitu. Oke Kak, bakal banyak banget pertanyaan di closing. Nah, itu dia guys, cerita dari Kak Ian yang sangat menegangkan. Oh iya Kak, aku penasaran, kenapa ya Dimas itu yang tiba-tiba yang ngedrop, terus
dia juga yang mau kayak ditarik-tarik ya? Yang mau ditarik kan Dimas rombongannya Bom Bom. Kalau yang dari awal ngedrop Dimas rombongan Ian. Oh oke. Ada Dimas A, ada Dimas B. Nah, yang mau ditarik itu? Dimas B dari rombongan Bom Bom. Oh oke. Itu dia fisik? Sama pas, Dimas A juga Dimas rombongan Ian pas terakhir kan. Nah iya. Jadi dua-duanya Dimas ya. Sesama Dimas, iya. Kenapa tuh? Kalau Ian pikir dari 12 orang, dia berdua yang lemah. Oke. Lemah dalam hal mental gitu dari segi rasa takut mungkin. Mereka oke. lebih nggak bisa Mungkin yang kontrol rasa takut. Jadi dua-duanya kayak mau ditarik ya? Iya. Dan mereka juga ngerasa itu kayak mau ditarik? Mm-mm. Oh, oke. Dan aku penasaran nih sama Wondo. Wondo itu pas lagi ditinggalin sendirian atau apa, dia ada dialamin kisah-kisah horornya dia nggak? Kemungkinan sih enggak ya. Karena posisi dia ditinggalin rombongan masih siang dan mau menjelang sore. Kayak dari jam 2 ke jam 4 gitu loh Kak. Dia diem juga emang lumayan lama sih di kandang batu yang misalnya dari rombongan Ian ya. Cuma ngeliatin doang dari jauh. Itu dari jam 5 ke jam 6. Mau jam 6 dia baru tuh nyamperin minjem nesting sama kompor sama gas. Berarti aman ya si Wondo ini ya? Aman. Sama mau nanya nih, nenek-nenek itu sama yang suara 13 itu sama nggak ya? Kemungkinan besar 90% sama. Oh, jadi yang ngikut. Sosoknya sebenarnya kayaknya yang ganggu satu sosok ini. Oh, oke. Kecuali si Ami yang ada mata merah itu ya. Oh, oke. Jadi dia yang ngikut berarti dari rombongan awal Kak Ian ya malah ya? Iya. Sampai akhir itu Sampai dia? akhir dia. Oke, siap-siap. Bintang utamanya Bintang si utamanya nenek-nenek. si nenek itu ya? Oke, siap deh. Thank you banget ya Kak Ian. Sama Kak Vira. Oke, cukup demikian ceritanya. Gue Vira sebagai inspektur magang ingin menyimpulkan kalau ceritanya Wah, gila sih. ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan buat kalian takut, tapi kalian harus makin yakin dengan kebesarannya. Gue Vira, host magang undur diri. Bye-bye.